Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu apakah musim haji ini adalah yang terakhir. Sebelum melanjut menonton video ini, bagi kawan-kawan ataupun sahabat muslim yang ingin berlangganan dengan channel ini, dengan cara tekan tombol subscribe, komen, dan lonceng notifikasi agar channel ini semakin bermanfaat untuk semua. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, analisa ini ditulis berdasarkan hadis-hadis Rasulullah terkait peristiwa-peristiwa menjelang datangnya seorang yang diyakini akan muncul di akhir zaman, membawa kebaikan kepada seluruh alam, sebagaimana keburukan tersebar di seluruh alam sebelum kedatangannya. Siapakah dia? Yaitu Imam Al-Mahdi. Juga berdasarkan unfolding event yang semakin banyak kita saksikan di sekeliling kita dan dunia semakin tua. Jika analisa ini benar, maka itu datangnya hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika salah, itu karena kami hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Adapun yang diharapkan dari pembahasan ini, baik jika ini akan terbukti ataupun tidak, semoga bisa menjadikan peringatan bagi seluruh umat Islam bahwa kita telah berada di penghujung akhir zaman, sehingga sudah saatnya lah kita menengok kembali pesan-pesan Nabi SAW terkait peristiwa-peristiwa akhir zaman. Wabil khusus dikarenakan beratnya fitnah Ad-Dajjal yang akan terjadi di akhir zaman. Sesuai hadis berikut, Rasulullah SAW bersabda, sungguh sejak Allah menciptakan anak cucu Adam, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat dari fitnah Ad-Dajjal, dan tidak ada satu nabi pun yang diutus Allah melainkan telah memperingatkan umatnya mengenai fitnah Ad-Dajjal. Sedangkan aku adalah nabi terakhir dan kalian umat yang terakhir, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Ad-Dajjal akan keluar dari tengah-tengah kalian. Hadis riwayat Ibnu Ghazimah yang sahih. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, memang kondisi dunia menjelang munculnya Imam Al-Mahdi dibatasi hanya pada kondisi dunia sebelum kemunculan dan peristiwa-peristiwa yang mengiringi kemunculannya, dikarenakan pembahas merasa bahwa kondisi dunia saat ini cukup layak dikatakan telah memenuhi persyaratan akan kemunculan Al-Mahdi yang disebutkan dalam sebuah hadis. Aku kabarkan berita gembira mengenai Al-Mahdi yang diutus Allah di tengah umatku ketika banyak terjadi perselisihan antara manusia dan gempa-gempa. Ia akan memenuhi bumi secara merata dengan keadilan dan kejujuran, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi secara merata dengan kezaliman. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan hadis Imam Ahmad di atas, ada 3 kondisi yang terjadi pada dunia sebelum munculnya Imam Al-Mahdi. Yang pertama, perselisihan antar manusia, terjadi gempa-gempa, meratanya kesewenangan dan kezaliman. Perselisihan antar manusia telah terjadi sejak lama. Umumnya adalah perselisihan antara disebabkan oleh hal-hal keduniaan, sebut saja seperti faktor ekonomi berupa persaingan bisnis, persaingan mendapatkan sumber daya alam, dan faktor-faktor lainnya. Namun kita mendapatkan eskalasi yang lebih tinggi dari perselisihan antar manusia tidak hanya menyangkut keduniaan. Jika kita lihat ke internal umat Islam, perselisihan terjadi dalam agama bukan hal-hal yang bersifat furu, tapi juga terhadap perkara-perkara ushul yang semestinya tidak terjadi perbedaan. Perselisihan juga menimpa manusia-manusia terbaik saat ini, yaitu para mujahidin yang berjuang di medan jihad fisabilillah. Maka cukup pantas kalau kita sebut perselisihan antar manusia ini telah berada pada tahap puncaknya. Yang kedua, walaupun mungkin kita tidak terlalu merasakannya,
Tetapi sebenarnya gempa-gempa selalu terjadi setiap hari. Jika pendengar tidak percaya, silahkan tengok di sebuah situs yang memang khusus mengabarkan gempa-gempa yang terjadi di seluruh dunia. Yang ketiga, meratanya kesewenangan dan kezaliman ini memang ciri khas dari fase Mulkan Jabarian atau raja-raja para penguasa yang memaksakan kehendak, diktator. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis berikut, masa yang ke-1 kenabian akan berlangsung pada kalian dalam beberapa tahun, kemudian Allah mengangkatnya. Setelah itu datang masa yang kedua, yaitu masa kekhalifahan mengikuti pola manhaj kenabian selama beberapa masa hingga Allah mengangkatnya. Kemudian datang masa yang ketiga, raja-raja yang menggigit selama beberapa masa. Selanjutnya datang masa yang keempat, raja-raja para penguasa yang memaksakan kehendak, diktator dalam beberapa masa hingga waktu yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Setelah masa itu akan terulang kembali. Maka yang kelima, kekhalifahan mengikuti pola manhaj kenabian. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam terdiam. Hadis riwayat Ahmad yang sahih. Sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking meratanya kesewenangan-senangan dan kezaliman, seseorang yang memegang teguh akidahnya akan merasakan beratnya hal itu, sebagaimana memegang bara api dengan tangannya. Ahli tauhid menjadi objek fitnah, dijauhi masyarakat dan mengisi penjara-penjara para penguasa. Tidak sedikit mereka yang diburu oleh pasukan khusus bak binatang buruan, kemudian disiksa dan dibunuh secara sadis tanpa ada proses peradilan. Dan semua itu bisa menjadi sah di tengah masyarakat atas legalisasi undang-undang anti terorisme. Karena memang ciri khas zaman ini adalah terjadi syirik hukum, di mana hukum dan UU diciptakan oleh manusia. Itulah 3 kondisi dunia sebelum kemunculan Imam Mahdi.